Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yogi Santosa. Saya merupakan mahasiswa IAI BBC dengan jurusan Prodi Ekonomi Syariah kelas 7E. Di sini saya akan menyampaikan sedikit memaparkan makosid syariah tentang pengantar dan ruang lingkup makosid syariah. Nah, di sini Islam merupakan agama yang menyeluruh. Sejalan dengan hal ini, ada banyak aturan dan hukum yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hambanya. Karena itulah Al-Quran dan Hadis juga disebut sebagai sumber dan dasar agama Islam. Dari kedua sumber tersebut, para ulama pun mengembangkan hukum Islam dan mencari jawaban atas permasalahan masyarakat Islam, khususnya yang berkaitan dengan bidang muamalah. Secara etimologi, makosid al-syariah adalah gabungan dari dua kata, yaitu makosid dan al-syariah. Kata al-syariah ini secara etimologi bermakna jalan menuju mata air, sedangkan secara terminologi syariah ini didefinisikan sebagai perintah dan larangan Tuhan yang berhubungan dengan tingkah laku kehidupan manusia. Sedangkan makosid yang berarti tujuan. Makosid al-syariah ini bertujuan untuk memberi makna-makna yang diharapkan dan dipelihara dari adanya hukum, baik dalam hal tingkah laku pun dalam akidah dan aspek-aspek lain dalam kehidupan. Makosid dan tingkatan amal. Setiap perintah adalah maslahah baik di dunia maupun akhirat, dan setiap larangan adalah mafsadah di dunia maupun di akhirat. Setiap perintah ini dan larangannya juga pasti memiliki tingkatan yang berbeda-beda terkait tentang apa yang terkandung di dalamnya. Perintah yang mewujudkan kemaslahatan terbaik adalah yang utama, seperti iman, dan perbuatan yang mendatangkan sesuatu yang lebih jelek, termasuk perbuatan yang rendah seperti kufur. Ruang lingkup makosid syariah. Ruang lingkup makosid syariah ini, jumhur ulama berpendapat semua ketetapan syara yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk kepentingan manusia. Imam Asy-Syatibi misalnya menegaskan bahwa berdasarkan penelitian, semua hukum syara ditetapkan untuk kepentingan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Dalam penetapan al-masalah, jumhur ulama membaginya ke dalam dua ruang lingkup, yaitu dalam hal ibadah dan muamalah. Pembagian ini didasarkan atas perbedaan tujuan asyari dalam penetapan hukum bidang ibadah dan muamalah. Sebagaimana digambarkan oleh Izzuddin bin Abdul Salam, penetapan hukum dalam bidang ibadah menjadi sepenuhnya hak Allah, sedangkan muamalah merupakan hak manusia. Lebih rincinya dalam menarik kemaslahatan dan menolak kerusakan. Izzuddin membagi lagi ke dalam hak Allah, hak hamba, dan hak bahaim. Hak Allah dibagi menjadi tiga, yaitu pertama, murni hak Allah atau beriman kepada Allah. Kedua, tersusun atas hak Allah dan hak hambanya, seperti infak, sedekah, wakaf, dan zakat. Ketiga, hak Allah, hak Rasulnya, dan hak mukapalab, contohnya adalah adan. Berdasarkan definisi di atas, dalam mengkaji teori makosid, menurut Izzuddin ada dua kata kunci yang harus dianalisis, yaitu maslahah dan mafsadah. Dilihat dari lapannya, kata al-masalah adalah kata bahasa Arab yang berbentuk mufrad atau tunggal, sedangkan bentuk jamaknya adalah al-masalih. Dilihat dari segi lapannya, kata al-masalah ini setimbang dengan mapalah. Dari kata asalah, kata tersebut mengandung makna atau keadaan suatu dalam keadaan yang sempurna, ditinjau dari segi kesesuaian fungsi suatu itu dengan bentuknya. Misalnya, keadaan dan fungsi padang yang sesuai adalah untuk menebas atau memotong. Kata yang sama dan hampir sama maknanya dengan kata al-masalah, yaitu al-khair atau kebaikan, al-nafu atau manfaat, dan al-hasanah kebaikan. Sedangkan kata yang hampir sama dengan al-mafsadah, yaitu asyashar atau keburukan. Ada adhar, yaitu bahaya, dan al-syai'ah, keburukan. Al-Quran sendiri menggunakan kata al-hasanah untuk menunjukkan pengertian maslahah, dan menggunakan al-syiah untuk menunjukkan suatu mufsadah. Menurut Izzuddin, kunci yang artinya manfaat atau kemanfaatan, masalah terdiri dari ladzat atau kenikmatan, dan aprokoh kesenangan, dan segala sesuatu yang menjadi wasilah dan keduanya.
Terlepas dari itu, masalah dibedakan menjadi dua, yaitu hakiki atau disebut dengan sesungguhnya, dan majazi atau semu. Hakiki dibagi menjadi dua, yaitu lezat atau kenikmatan dan afrokoh kesenangan. Masing-masing dari keduanya digolongkan lagi menjadi dua, yaitu duniawi dan ukhrawi. Sedangkan majazi adalah setiap perantara yang mendatangkan keduanya. Sekian dan terima kasih penyampaian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.